Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Desiana di channel YouTube ini. Terima kasih ya udah menyaksikan dan setia untuk subscribe aku. Jika informasi ini bermanfaat, tolong bagiin ya dan save, download pun juga boleh. Oke guys, jadi kali ini aku pengen merespon salah satu DM yang masuk ke Instagram aku. Ada yang nanya ini, Mbak, cara nge-review jurnal tuh gimana sih? Karena dia lagi dapet tugas dari dosennya. Jadi pertama aku ingin menyampaikan ya bahwa pengalaman review jurnal ini merupakan pengalaman yang sangat subjektif aku. Jadi mungkin di luar sana ada cara yang lebih enak atau mungkin ada cara yang lebih masuk. Ya silahkan, nggak masalah. Jadi teman-teman monggo mencari sumber dan mana yang lebih pas silahkan dipakai. Oke, tips pertama adalah profiling. Profiling ini menyangkut ya kita harus tahu ya siapa yang nulis jurnal ini, kemudian judulnya, terbit di mana, terbit tahun berapa, dan kemudian sumber-sumber apa yang dipakai oleh penulis. Karena pada dasarnya jurnal itu tidaklah lepas dari konteks yang terjadi saat itu gitu loh. Jadi misal jurnal itu ditulis di tahun 2000-an, kita juga bisa mengkaitkannya dengan konteks sosial politik yang ada di jurnal itu gitu. Kemudian ketika kita tahu penulisnya siapa, kita kadang juga bisa ngelihat background pendidikannya itu apa. Dari background pendidikan itu kita bisa tahu ya mazhab yang dia anut itu apa, apakah positifiskah, non positifiskah, ataupun hal lain yang mungkin bisa menjadi sumber informasi penting bagi kita sebagai pembaca. Nah, lalu tips yang nomor 2 adalah kita baca bagian pendahuluan dan juga kita baca kesimpulannya. Tapi jangan lupa kita juga harus baca abstraknya. Nah, kalau dari pembacaan abstrak, pendahuluan maupun kesimpulan itu teman-teman sudah bisa menarik garis merah, atau teman-teman bisa explore lagi ke bagian isi. Jadi menurutku ibarat film sih. Misalnya ada trailernya. Nah, kita baca dulu atau kita tonton dulu trailernya itu kayak apa, baru nanti kita masuk ke isinya dan kayak ngerasa oh iya ya ternyata ini tadi tuh bahas tentang ini tadi menjelaskan tentang yang ini. Nah, kemudian bagian lain yang penting juga untuk kita amati adalah perihal metode. Nah, kita harus tahu penulis ini menggunakan metode apa sih? Apakah kualitatif, kuantitatif, ataupun mixed method. Kita jadi tahu bagaimana cara penulis mencari data. Apakah dengan survei, kepada siapakah dia melakukan survei, ataupun dengan wawancara dengan siapa saja, dan sebagainya. Karena penggunaan metode yang berbeda bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda juga. Tulislah apa yang sudah kalian dapatkan dengan bahasamu sendiri. Tulislah dengan cermat, teliti, dan juga jangan sampai melenceng dari apa yang sudah dituliskan oleh penulis. Dan ketika teman-teman diminta melakukan critical review, teman-teman bisa loh mengkritik atau mungkin memberikan input terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan. Misalnya teman-teman mereview jurnal A. Nah, di satu sisi teman-teman juga pernah membaca jurnal B. Nah, ternyata jurnal ini ternyata saling keterkaitan nih. Jadi bisa banget teman-teman memberikan masukan dengan cara berdasarkan pengamatan saya atau mungkin berdasarkan pandangan saya atau mungkin berdasarkan penelitian lain, maka hendak lebih baik apabila dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai ini. Nah, itu sih menurutku hal-hal yang penting untuk kita lakukan. Nah, itu tadi ya guys, tips mereview jurnal dari aku. Semoga sharing dari aku ini bermanfaat dan juga teman-teman dipersilahkan juga loh kalau mau cari sumber yang lain agar nantinya kualitas review teman-teman bisa lebih bagus. Oke? Salam dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa share and subscribe ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.